Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri dan juga rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Kasyif Aziz dengan NIM 240024. Bersama tim, kami dari Isyaratku. Hari ini izinkan kami mempersembahkan sebuah gagasan sederhana, namun bermakna besar bagi masyarakat. Isyaratku, aplikasi penerjemah dan pembelajaran bahasa isyarat dengan media pipe, hands, dan animasi interaktif untuk edukasi dan komunikasi inklusif. Yang melatar belakangi diciptakannya aplikasi ini karena banyaknya penyandang disabilitas tuli yang mengalami kesulitan komunikasi karena kurangnya pemahaman masyarakat dengan bahasa isyarat. Lalu, kesenjangan komunikasi ini berdampak pada akses pendidikan, pelayanan publik, maupun pelayanan sosial. Selain itu juga kurangnya media pembelajaran interaktif yang mudah, murah, dan ramah digunakan. Sehingga dibutuhkan inovasi teknologi yang dapat menjadi jembatan penghubung antara penyandang tuli dan masyarakat umum. Yang diharapkannya aplikasi ini dapat meningkatkan potensi pengguna baik dari penyandang disabilitas atau teman tuli maupun masyarakat umum yang ingin belajar dengan bahasa isyarat, baik itu guru, relawan maupun keluarga. Selanjutnya, tujuan dari aplikasi ini, itu yang pertama, menyediakan fitur pembelajaran bahasa isyarat yang interaktif dan mudah diakses. Lalu, untuk membuka akses belajar bahasa isyarat bagi guru, relawan, keluarga, maupun pelajar. Selain itu juga, dapat mengembangkan aplikasi berbasis Android yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat ke suara maupun sebaliknya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan komunikasi inklusif antara teman tuli dan masyarakat umum. Selanjutnya, manfaat aplikasi dalam bidang sosial untuk memudahkan penyandang disabilitas atau teman tuli dalam berinteraksi di ruang publik, lalu menumbuhkan kepedulian dan inklusivitas masyarakat. Lalu pada bidang teknologi dan ekonomi, dapat meningkatkan pemanfaatan AI dalam sektor sosial dan potensi yang dapat dikembangkan menjadi layanan premium edukatif berkelanjutan. Lalu pada bidang pendidikan, dapat menjadi media pembelajaran bahasa isyarat yang fleksibel dan menarik. Selain itu juga dapat membantu lembaga pendidikan menjadi lebih inklusif. Lalu selanjutnya, ada bisnis model dari aplikasi yang kami buat untuk key partners. Ada dari komunitas tuli atau disabilitas, sekolah inklusi dan SLB, developer Android Studio, ada juga konten kreator animasi karakter, dan dinas sosial atau pendidikan setempat. Lalu untuk key research, ada tim pengembang aplikasi, dataset gestur dan suara, lalu AI model dengan media pipe dan tiny post. Lalu akses ke komunitas target user dan SD server atau aplikasi dan infrastruktur teknis. Lalu untuk key activities, pertama pengembangan aplikasi Android penerjemah dua arah, lalu integritas AI melalui media pipe hands dan tiny post, lalu desain karakter animasi interaktif yang bernama Neo dan Lia, lalu pembuatan fitur pembelajaran bahasa isyarat, lalu pengujian akurasi gestur dan suara, selanjutnya pembaruan konten dan fitur berkala, lalu distribusi online dan edukasi komunitas, lalu pengumpulan feedback dan peningkatan berkelanjutan. Lalu untuk customer relationship, ada pendekatan kepada komunitas tuli itu sendiri, lalu layanan pelanggan berbasis feedback melalui G-Form dan media sosial, lalu komunikasi edukatif dan kampanye inklusif. Lalu untuk channel yang akan digunakan melalui
Google Play Store, media sosial, baik itu IG, TikTok, maupun YouTube, lalu melalui sekolah dan komunitas lokal, dan melalui event sosial dan demo workshop. Lalu untuk customer segment, ada dari penyandang tuli atau tunarungu, keluarga dan teman penyandang tuli, siswa SLB dan guru inklusi, maupun masyarakat umum yang ingin belajar bahasa isyarat. Lalu untuk value proposition, yaitu penerjemah dua arah, yaitu gestur suara maupun suara menjadi gestur. Lalu karakter animasi interaktif, fitur pembelajaran bahasa isyarat, lalu offline, jadi ready untuk daerah yang minim sinyal. Lalu biaya langganan sangat terjangkau dan mendukung komunikasi inklusif. Lalu selanjutnya, cost struktur, biaya pengembangan aplikasi dan AI model, produksi karakter animasi dan modul, lalu biaya server dan penyimpanan cloud, lalu promosi dan distribusi, ini yang terakhir pemeliharaan dan pembaruan aplikasi. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang aplikasi yang telah kami buat bersama. Di sini ada tampilan halaman utama, yaitu home. Di sini ada 3 fitur utama, gestur, suara, dan juga pembelajaran. Yang dimana fitur utama ini menjadi inti dari aplikasi ini. Untuk gestur ini, fitur yang akan di dalamnya yaitu video yang bisa mengubah bahasa isyarat menjadi suara ataupun kata-kata. Kemudian juga di sini ada suara yang dimana merekam suara dan ditampilkan menjadi video isyarat yang dimana bisa menjadi sebuah komunikasi dua arah antara gestur dan juga suara. Kemudian di sini ada pembelajaran yang bisa teman-teman belajar bersama. Di sini ada pemilihan karakter. Kemudian di sini ada berita untuk teman-teman penyandang disabilitas tuli. Yang pertama, mari kita bahas dari fitur yang pertama, yaitu fitur gestur. Di sini terdapat kamera yang bisa menampilkan sebuah media pipe, hands, dan juga tiny pose, di mana media pipe ini untuk tangan 21 titik, dan juga tiny pose ini untuk yang warna hijau bisa untuk bisa untuk melihat apakah si tangannya di bawah ataupun di atas. Misalnya kalau di atas bisa kita lihat melambai tangan di atas kepala. Kalau di bawah bisa membaca gerakan misalnya seperti huruf, angka, dan juga lainnya. Untuk tahap ini sedang tahap pembaruan. Insya Allah kami akan memperbaruinya secara berkala. Dan lanjut ke fitur suara. Oke, sebelum fitur suara, sebelumnya kita akan memilih karakter yang bisa merubah antara fitur suara dan juga pembelajaran. Di sini ada 2 karakter utama, yaitu Neo dan juga Lia. Jadi kalau kita pencet salah satu, nanti akan merubah si tampilan dari pembelajaran dan juga suara. Misalnya kalau kita contoh dari kita pencet Lia, untuk karakter yang akan menjadi fitur suaranya. Sini kita bisa merekam dan juga berhenti. Kita mulai merekam, contohnya seperti halo. Jadi di sini ada Lia yang mempraktekkan halo dalam bahasa isyarat. Kita keluar, dan juga di sini ada pembelajaran. Di sini ada pembelajaran angka, pembelajaran huruf, kalimat tanya, kuis interaktif. Di sini akan ada beberapa step, seperti misalnya level 1, level 2,
Kemudian juga ada berapa yang akan kami kembangkan untuk selanjutnya. Dan di sini ada halaman untuk berita. Contohnya di sini, insya Allah untuk kedepannya kami akan membuat berita yang sedang viral, yang insya Allah jika ada video nanti akan diterjemahkan oleh Neo dan juga Lia. Ini ada pengenalan Neo, dan di sini ada pengenalan Lia, dan di sini juga ada pengenalan suara, fitur suara. Dan insya Allah kami akan memperbaruinya berita ini secara seminggu sekali ataupun 1 bulan sekali. Di sini ada akun, bisa memilih karakter dan juga menamai karakternya, menamai akun kita. Misalnya kalau di sini contohnya memilih ataupun kita bisa mengambil foto dari perangkat yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Kita simpan, nanti tersimpan. Mungkin itu pengenalan dari media aplikasi. Dilanjut ke PPT. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram hasil dari link yang telah dibagikan kepada masyarakat umum. Nah, untuk di sini pertama-tama diagram yang pertama itu kami memiliki pertanyaan, yaitu berapa usia kamu saat ini. Rata-rata menjawabnya yaitu usianya antara 18 sampai 24 tahun. Oh ya, dan total untuk orang yang mengisi link JIPOM ini sekitaran 32 orang responden. Oke, selanjutnya yang di tengah ini yaitu diagram seberapa minat Anda menggunakan aplikasi sebagai media pembelajaran isyarat. Nah, di sini rata-rata orang-orang menjawab ya atau mungkin, dan untuk tidak itu sekitar 6,3%, atau di sini 8%. Dan diagram yang selanjutnya yaitu diagram kesiapan membayar biaya langganan sekitar 5.000 sampai 10.000 per bulan. Rata-rata responden menjawab tergantung fiturnya yang diberikan oleh aplikasi tersebut. Sebanyak 71,9% atau 72% yang menjawab tergantung fiturnya, dan yang menjawab iya yaitu sekitar 21,9% atau 20%. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada diagram fitur yang paling dibutuhkan dalam aplikasi penerjemah bahasa isyarat. Responden rata-rata menjawab yaitu fitur belajar bahasa isyarat sekitar 68%. Lalu yang kedua itu ada di konversi suara ke animasi bahasa isyarat 64%, dan penerjemah gestur tangan ke suara yaitu 64%. Sisanya yaitu tes bahasa isyarat, rasa cepat, gak tahu yang bikin, yaitu sekitar 4%. Nah, untuk selanjutnya yaitu diagram persepsi pentingnya aplikasi penerjemah bahasa isyarat. Menurut kamu seberapa penting aplikasi penerjemah bahasa isyarat untuk kehidupan sehari-hari? Rata-rata responden menjawabnya yaitu setuju sekitar 36%. Oke, slide selanjutnya. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini atau dalam strategi pengembangan merek ini kita juga menggunakan analisis SWOT. Nah, yang
Pertama itu dari S, yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan yang aplikasi kita miliki ada beberapa. Yang pertama itu komunikasi dua arah dari gestur ke suara dan suara dari suara ke isyarat animasi. Nah, untuk kedua itu menggunakan AI, contohnya seperti MediaPipe atau ditambah pose estimation untuk akurasi yang tinggi. Yang kedua itu dan selanjutnya itu ada tampilan ramah pengguna dengan karakter Neo dan Lia. Nah, untuk weakness-nya sendiri atau kelemahannya untuk aplikasi ini, pertama ketergantungan pada kamera dan pencahayaan untuk gesture detection. Yang kedua yaitu butuh daya pemrosesan cukup besar pada HP spesifik rendah. Nah, untuk poinnya itu opportunity, peluang yang dimiliki aplikasi yang kita kembangkan, yaitu pertama kolaborasi dengan lembaga pendidikan inklusi atau SLB. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran masyarakat akan komunikasi inklusif. Nah, akan tetapi di sini selanjutnya ada tears atau ancaman yang dimiliki oleh aplikasi ini. Yang pertama itu perlu pembaruan rutin data dari gestur dan animasi. Yang kedua itu komputer aplikasi luar negeri yang mungkin jauh lebih canggih walau belum sesuai dengan budaya lokal. Yang ketiga itu minimnya literasi teknologi di beberapa kalangan serta isu privasi data pengguna, kamera suara juga tidak dijaga. Oke. Secara teknis telah disampaikan dan secara ada fitur tambahan yaitu kami akan menggunakan bahasa Bisindo, yaitu bahasa dari Indonesia untuk bahasa isyarat tersebut. Baik. Sebagai penutup, izinkan kami mengajak seluruh pihak untuk bersama menyalakan perubahan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Hadis riwayat Ahmad. Melalui aplikasi ini, kami ingin menghadirkan manfaat nyata bagi saudara-saudara tuli di sekitar kita. Sekian yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.